maka otomatis itu sudah melanggar dari syariat, kita tidak bisa toleransi. Tapi kalau guru itu masih menjaga hal-hal kesalahan yang mungkin ya tadi, hari ini dia mungkin sholatnya lambat, hari ini mungkin dia tidak mengaji, itu masih bisa ditoleransi selagi dia nggak meninggalkan sholat. Kalau guru itu udah nggak sholat lagi, ya itu baru udah nggak bisa ditoleransi. Jadi yang namanya manusia terkadang ada kelemahannya. Mungkin hari ini kecapean kah, kesibukan sehingga dia hari ini nggak sempat mengerjakan amalan, tapi mungkin atau lambat. Sehingga itu jangan jadikan tolak ukur bahwa kita akan mengurangi pandangan kita terhadap guru kita. Maka yang pertama, kita seorang murid harus meyakini keahlian dari seorang guru, keunggulan guru tersebut. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmunya kalau kita saja nggak percaya dengan keahlian guru tersebut? Saya mau belajar ngaji, tapi saya nggak percaya dengan guru ngajinya. Kayaknya dia nggak pintar dalam mengajar. Sulit kita. Karena kita dari awal sudah menanamkan tidak suka kepada guru tersebut. Kemudian kita harus eh, menghargai atau dengan keunggulan guru-guru atas guru-guru sederajat dengan guru lainnya. Jangan kita membanding-bandingkan guru kita dengan orang lain. Mungkin guru kita biasa saja, kurang terkenal. Sehingga kita menganggap guru kita menjadi rendah. Itu yang tidak boleh. Merendahkan derajat guru. Fa innahu aqrabu ila ilantiqa'ihi bihi. Karena sungguh hal itu lebih dekat untuk terkait manfaat guru oleh si murid. Jadi kalau kita nggak suka, benci kepada guru, sulit kali kita mendapatkan keberkahan dan kefemahaman dan manfaat dari guru tersebut. Maka kalau kita dulu belajar, biar kalau udah nggak suka dengan pelajarannya atau nggak suka dengan gurunya, sulit ilmu itu mau masuk. Gitu. Pernah nggak ada orang atau ibu-ibu ketika belajar nggak suka dengan pelajarannya, nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggris, nggak suka dengan pelajaran matematika, atau gurunya terlalu cerewet, atau gurunya terlalu kejam, sehingga saya nggak suka nih dengan guru ini. Maka otomatis kalau kita sudah tidak suka, sulit sekali ilmu itu untuk paham. Maka itu salah satu dari bagaimana kita meraih suatu ilmu. Wa kana ba'dul muqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Dan adalah seorang di antara ulama masa lalu, apabila beliau hendak pergi ke gurunya, maka ini satu amalan ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Mereka selalu bersedekah. Nah, jadi ulama dahulu itu Bu ya, mereka tuh sebelum belajar selalu bersedekah. Karena bersedekah itu adalah membukakan pintu-pintu kebaikan dan menjauhkan dari segala macam keburukan. Bahkan kalau ada orang sakit sekalipun Ibu, mereka tuh dianjurkan bersedekah. Jadi manfaat sedekah itu banyak sekali. Apalagi insya Allah ibu-ibu sini rajin-rajin sedekah semua ya Bu ya. Atau ibu-ibu mau dari rumah sudah niatkan saya ingin bersedekah. Atau bersedekah di mana terserah ibu-ibu semuanya. Maka intinya para ulama atau ibu-ibu ingin balik kampung ke Indonesia agar diberikan keselamatan dalam perjalanan, maka kita bersedekah dulu. Atau ibu dari rumah mau ke KSWB agar mungkin di bus perjalanannya lancar, di MTR perjalanannya lancar, ya bersedekah mungkin $1 kah, sekian sen kah. Tidak masalah, jadikan wasilah kebaikan sedekah kita itu menjadi agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada kisah yang sangat masyhur, seorang pemuda yang terkurung di dalam gua. Salah satunya bagaimana juga mereka itu melakukan kebaikan. Pertama kepada kedua orang tuanya, kemudian ada seorang bos mungkin yang punya anggota bawahannya, kemudian dia berikan seluruh tabungan dari orang yang bekerja tersebut dikelola dengan baik, kemudian seluruh keuntungannya dia berikan. Dia niatkan bersedekah, maka itu juga salah satu bagaimana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu kalau setelah sedekah mau belajar, ya Allah jadikan wasilah sedekah saya ini, Engkau jadikan keberkahan ilmu kepada saya. Engkau berikan saya pemahaman. Engkau mudahkan saya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Atau kalau ibu-ibu punya anak di kampung, di Indonesia, ibu bersedekah di Hong Kong. Ya Allah jadikan sedekah saya ini untuk keberkahan anak saya yang sedang sekolah. Berikan kesehatan anak saya. Manfaatkan ilmu anak saya. Engkau jaga anak saya. Sebagaimana saya juga memberikan kebaikan di negara orang. Seperti itu. Jadi sedekah itu banyak manfaatnya. Maka ulama dahulu suatu amalan mereka sebelum pergi menuntut ilmu mereka bersedekah. Mungkin kalau orang zaman sekarang ya Bu ya, anaknya pengen sekolah jauh merantau, buat syukuran di rumah doa, panggil tetangga,
ajak makan-makan, itu bagian juga dari sedekah Bu ya. Kan ada kadang tradisi seperti itu Bu ya. Itu bukan syariat, mungkin ya kita boleh saja namanya syukuran untuk wasilah atau seperti orang mungkin kalau mau melakukan perjalanan haji dan umroh biasa Bu ya. Kalau haji kan biasa ada acara syukuran ya Bu ya, melakukan perjalanan. Nah, maka itu adalah salah satu doa agar keselamatan kita di perjalanan, salah satu dengan bersedekah. Wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Maka ada satu doa ketika kita belajar ibu-ibu agar kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari guru kita. Maka apa doanya? Allahumma astur aiba muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guru saya dari saya. Yang namanya manusia itu pasti punya aib, punya keburukan. Tapi jangan kita minta ya Allah ini guru saya kejelekan. Apalagi terkadang kita suka mengumbar kejelekan guru kita di tempat-tempat yang lain. Ini guru ini ustadz ini macam ini macam ini. Maka kita tak boleh juga mengumbar keburukan guru. Kalau sharing boleh, tapi kalau dengan tujuan yang merendahkan guru untuk perbandingan, ustadz bagaimana nih kita ada mau manggil guru. Ada 2 guru yang kita mau ambil. Kemudian kira-kira pandangan ustadz yang mana? Oh, saya lebih condong kepada seperti ini. Kita lihat kebaikannya dari amalannya, bukan tujuan untuk merendahkannya. Tapi kalau sengaja kita membeberkan keburukan guru itu di mana-mana, maka itu tidak diperbolehkan. Maka ketika kita belajar, doalah kepada Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni, wala tuzhib barakata ilmihi minni. Dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu guru saya dari saya. Ini Bu ya, tadi minta keberkahan, minta kemanfaatan ilmu dari guru kita. Atau kita baca sama-sama doanya Bu. Allahumma astur aiba. 1, 2, 3 Bu. Allahumma astur aiba Muallimi. muallimi. Kita gabung. Allahumma astur aiba muallimi. Allahumma astur aiba muallimi. Anni. Anni. Allahumma astur aiba muallimi anni. Allahumma astur aiba muallimi Wala anni. tuzhib barakata ilmihi. Wala tuzhib Wala tuhib barakata ilmihi minni. minni. Ini boleh juga dibaca sebelum berangkat dari rumah mau belajar ya Bu ya. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guru saya dari saya dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu guru saya dari saya. Insya Allah kalau sudah berkah manfaat ilmunya Bu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu sudah bermanfaat maka jadi amal jariah insya Allah. Kemudian وقال الربيع ما صاحب الشافعي رحمه الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. Dan telah berkata Ar-Rabi' murid Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah pernah saya bersikap lancang untuk minum air saat Imam Syafi'i sedang memandang ke arah saya karena sikap segan kepada beliau. Ini bagaimana Bu orang zaman dulu tuh menghargai ketika guru menjelaskan. Mungkin kalau zaman sekarang sulit ya, karena kan guru jelaskan kita main handphone, kita buat ngobrol. Kalau zaman dahulu Bu, kalau ketika guru menjelaskan, mereka mau minum pun segan. Maka di sini dikatakan, tidak pernah saya bersikap lancang minum air saat Imam Syafi'i sedang memandang ke arah saya atau ketika beliau sedang menjelaskan sesuatu. Kalau zaman sekarang terkadang sambil santai-santai Bu, sambil ngaji, sambil makan ya Bu ya. Ada snacknya, ada kopinya, ada kuehnya, atau ada Bu Safinah angkat apa itu. Ya. Jadi kalau zaman sekarang lebih santai. Kalau orang zaman dulu tuh lebih berhati-hati. Mungkin saya juga dulu ketika belajar dulu Bu, zaman saya masih belajar mengaji. Apalagi zaman sekarang yang sedang viral ya Bu ya. Murid melawan guru, guru dimasukkan penjara, sedang ramai sekarang Bu ya. Itu konsepnya malah dinonaktifkan. Nah, gurunya dinonaktifkan.
Jadi zaman sekarang guru-guru tuh serba salah. Mau menanamkan akhlak kepada murid takut nanti dipenjarakan, dibiarkan juga nanti murid nanti semakin hari semakin tidak baik. Maka sekarang jadi serba salah itu terkadang pengaruh negara-negara mungkin yang tidak suka dengan Islam, bagaimana mereka membobrokkan akhlak. Karena kalau sudah akhlak buruk akan hancur ibu, generasi muda. Maka kalau zaman saya dulu ketika belajar, kita ribut saja sedikit itu bisa penghapus terbang. Kalau zaman dulu kan penghapus itu yang pakai kayu ya Bu ya. Kayu bawahnya pakai dia kayak pakai dulu kan zaman dulu pakai kapur, kapur ya Bu ya. Belum pakai spidol zaman sekarang. Jadi penghapus itu pegangannya kayu berat. Nah, kalau kita ribut itu langsung terbang menghapus itu. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak seperti itu udah sulit. Maka kalau kita melihat bagaimana ada para ulama dahulu, kalau guru menjelaskan mau minum air putih pun mereka segan. Walaupun terkadang haus ketika belajar. Warawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol. Dan telah diriwayatkan kepada kami keterangan dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alan nas ammatan wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Di antara hak orang alim ketika beliau belajar menuntut ilmu, yang pertama, mereka itu harus mengucapkan salam kepada orang yang sudah hadir dahulu. Contoh, burukilah baru datang lambat, ibu-ibu sudah ramai nih di kelas. Maka adab yang pertama, atau guru sudah ada, murid sudah sebagian datang, maka bagaimana adabnya? Maka burukilah yang pertama memberikan salam kepada orang yang hadir, teman-teman belajarnya. Kemudian ada berikutnya watahusud dunahum bittahiyah, mengkhususkan penghormatan salam kepada guru. Jadi pertama salam assalamualaikum warahmatullah kepada teman-teman yang sudah awal hadir. Kemudian salam khusus kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sama-sama saling mendoakan dan mendapatkan keberkahan dari guru. Jadi selain kita tadi sudah bagaimana kriteria dalam mencari guru, yang pertama lihat amalannya, lihat keilmuannya, lihat guru tidak melanggar hal-hal yang haram atau yang subhat, kemudian tidak berbuat maksiat, kemudian bagaimana lagi seorang murid itu menghargai gurunya. Yang pertama ketika proses belajar beliau harus serius, fokus. Kemudian dalam hal belajar ketika kita masuk ke dalam kelas, mengucapkan salam kepada teman-teman dan mengucapkan khusus salam kepada guru. Ibu-ibu kalau mungkin kan pasti datangan nggak berombongan, nggak bareng-bareng ya Bu ya. Pasti beda-beda, Bu Safinah datang sendiri, Bu Rukila sendiri, Bu Isnaini sendiri, Bu Dwi sendiri. Akhirnya pasti sudah ada yang masuk duluan. Maka biasakan adab secara sederhana, ini mungkin sepele. Tapi sebenarnya kalau difahami, Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan kepada kamu, keselamatan dunia akhirat. Warahmatullahi, dan semoga Allah merahmatimu. Wabarakatuh, dan Allah memberkahi kehidupanmu. Keberkahan itu berkah dunia akhirat. Maka ketika ditanya ada tidak yang lebih baik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak ada, kata baginda Rasulullah. Maka hal yang pertama sekali, amalan yang diajarkan baginda Rasulullah ketika hijrah ke Madinah adalah salah satunya afsus salamu bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Sekarang mengucapkan salam sekarang sudah jarang ya Bu ya. Atau kalau ibu-ibu ketemu di jalan sama-sama orang Indonesia, kalau lihat dia pakai jilbab, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak kenal nggak apa-apa. Nampakkan bagaimana amalan Islam di negeri yang memang non Muslim. Kan mungkin orang non Muslim pun ketika lihat, masya Allah ini orang Islam luar biasa. Kenal tidak kenal pun mereka saling mendoakan. Karena sebenarnya hadiah termahal dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mendoakan orang lain secara ikhlas. Pernah nggak seperti itu? Atau di MTR atau di bus? Atau langsung kenalan? Apa kalau bahasa Jawanya? Namanya siapa? Langsung dari mana? Biasa kan kita gitu. Maka awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung namanya siapa, tinggal di mana, sudah berapa lama. Doakan dulu orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Gitu.
Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Dari mana? Jadi oh, itu salah satu amalan. Dan itu amalan yang pertama juga seketika baginda Rasulullah hijrah ke Madinah yang diajarkan kepada para sahabat bagaimana mereka menyebarkan salam di antara sesama manusia. Maka dalam majelis ilmu juga salam itu menjadi penting sekali. Maka ucapkan salam kepada orang yang hadir dan ucapkan salam khusus kepada guru. Insya Allah tadi semua masuk sudah mengucapkan salam ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian wa an tajlisa amamahu wa la tusyiranna 'indahu biyadika. Dan kamu harus duduk di depan beliau dan jangan kamu berisyarat dengan tanganmu di dekat beliau. Jadi yang namanya murid itu duduk dekat guru. Kemudian maksudnya jangan berisyarat ini, jangan ketika berada di majelis ilmu kita menggunakan bahasa-bahasa isyarat dengan teman-teman kita. Berbisik-bisik saja juga nggak boleh Bu ya. Maka itu dalam Quran juga Bu. Berbisik-bisik itu tidak boleh kecuali dalam keadaan tiga hal. Kalau kita lihat, bolehnya kita berbisik-bisik itu hanya dalam tiga hal. Kita lihat dalam Quran. Apalagi dalam kelas itu pakai bahasa-bahasa irat. Kenapa? Takut nanti ada yang tersinggung, takut nanti menyindir yang lain. Padahal mungkin niat kita baik. Tapi itu tidak boleh pakai bahasa-bahasa isyarat atau bahasa apa namanya? Berbisik-bisik. Boleh dibuka dalam surah An-Nisa ayat ke 114. Boleh dibuka. Boleh dibaca. Silakan. Surah 4 ayat 114 paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi Lanya panjang. illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Allahumma taufiq. Maka ibu-ibu semuanya dari ayat ini tidak boleh kita melakukan berbisik-bisik kecuali dengan tiga keadaan. Yang pertama, amara bis shadaqah, mengajak orang bersedekah, boleh dengan bisik-bisik. Contoh, Bu Rukilah mau bantu enggak? Ini Ibu si A kayaknya perlu bantuan. Bu Rukilah mau bersedekah enggak? Nah itu boleh bisik-bisik. Sehingga kalau seandainya kita mengumpulkan uang, tidak tahu ibu si A, maka ibu itu dia tidak merasa rendah diri, merasa dikecilkan. Contoh Bu Rukilah, kayaknya contoh nih Bu Ani contohnya sedang sakit, masuk rumah sakit. Akhirnya saya japrin semua. Bu Rukilah, Bu Wawa, macam-macam lah saya japri. Bu Rini mau bantu nggak untuk biaya berobat?
Karena kalau nanti diumumkan di depan umum, apalagi tahu orangnya, mungkin dia merasa malu. Ya seperti itu Bu ya. Contoh dalam satu grup, ada orangnya di dalam grup itu, terus kita kumpulkan dana bantuan untuk dia. Maka orang itu akan merasa mungkin malu, segan, tak enakan. Tapi kalau kita berbisik-bisik tujuannya di belakang untuk mengumpulkan bantuan sedekah, maka itu lebih baik. Walaupun dikatakan dalam Quran, dalam hal bersedekah itu bisa 4 keadaan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-lail, boleh malam hari. Wan nahar, siang hari. Sirron, diam-diam, niatan, terang-terang. Maka semuanya itu falahum ajruhum 'inda rabbihim. Kalau kita kerjakan dengan ikhlas akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, apa yang boleh kita diam-diam tadi Bu? Yang pertama yaitu Bersedekah. bersedekah. Kemudian, kapan lagi kita boleh diam-diam? Au ma'ruf, yaitu Berbuat baik. ketika kita mengajak orang berbuat baik. Contoh, ada orang yang mungkin belum pakai hijab atau bajunya ketat. Kita ngajak dia kebaikan, tapi terang-terangan di depan orang. Oh kamu nih harus cepat tobat. Akhirnya dia malu. Kita boleh ngajak dia, diam-diam tapi di belakang. Kita ngaji yuk. Nah, mudah-mudahan kita doakan setelah mengaji dia pakaiannya bagus, jilbaban semua, rajin ngaji, rajin sholat. Tapi kalau kita ngajak orang di depan umum, kamu nih sudah tua, masih pakaiannya seperti ini, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Akhirnya dia juga malu. Niat kita memang ngajak dia kebaikan. Tapi ketika caranya salah, kita mempermalukannya di depan umum, maka dia akan jauh dari kebaikan. Maka boleh kita diam-diam, pelan-pelan. Ibu-ibu punya teman, atau lagi di taman, ibu duduk sebelahnya, ngomong pelan-pelan. Mungkin atau sambil ngajak kebaikan, ajak makan dulu. Biasa orang kalau perutnya kenyang ya Bu ya, ayo kita makan, kita punya teman. Kita ke warung Malang kah? Atau kemana? Ke kantin masjid, lantai 5, macam-macam lah Bu ya. Nah banyak tempat makan di sana. Sambil makan biasa orang Ibu, dalam hal kalau diberi makan itu ketika menerima kebaikan mudah. Sambil rileks, sambil makan kemudian kita kasih kebaikan. Di sana ada ngaji loh, mau ikut enggak? Nah, biasa dia tuh akan gampang menerimanya. Itu salah satu metode dalam berdakwah. Jadi ibu-ibu, insya Allah harta yang ibu keluarkan, Allah akan ganti berlipat ganda. Apalagi kalau seandainya orang itu jadi lebih baik, mengamalkan isi ajaran agama, insya Allah berkali-kali lipat Allah akan ganti. Itu yang kedua. Kapan lagi kita boleh berbisik-bisik? Yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kan biasanya kalau orang yang sedang berselisih atau berkelahi, sering jadi pendamai atau menjadi kompor Ibu. Ya, membuat suasana jadi panas. Seharusnya islahim bainan nas. Kita itu boleh seharusnya mendamaikan orang itu. Contoh Bu Safina sedang berantem dengan Bu Rukilah. Ini depan mata saya itu nampaknya 2 orang itu. Ya. Bu Safina sedang berantem dengan Bu Rukilah. Kemudian contoh saya jadi pendamai. Walaupun cerita saya ini bohong. Saya berbohong. Bu Rukilah, tadi sebenarnya Bu Wawa tadi bilang Bu Rukilah tuh baik. Bu Safina tuh mau ngasih hadiah. Padahal mungkin nggak ada, pakai uang saya pribadi. Saya belikanlah buku atau Quran. Bu Rukilah ini dari Bu Safina, Quran hadiah. Padahal saya mengada-ngada. Saya kalau bahasanya berbohong ya Bu ya. Maka itu diperbolehkan. Maka kalau ditanya, ada 3 seseorang itu dibolehkan berbohong. Kapan Ibu? Ya, yang pertama, seseorang itu berbohong dibolehkan ketika dalam keadaan perperangan, strategi perang. Mengelabui musuh, itu kita boleh berbohong. Bukan perang berantem ya Bu ya. Ini perang betul-betul di medan perang. Jadi ada mata-mata, itu boleh mengelabui kita berbohong. Yang kedua, kapan kita boleh berbohong? Yaitu ketika mendamaikan seseorang yang sedang berselisih.
Yang ketiga, kapan seseorang itu boleh berbohong? Ketika seseorang itu ingin menyenangkan istri dan orang tuanya. Itu boleh berbohong. Istri atau suami. Menyenangkan pasangan, itu boleh berbohong. Dan itu yang kisah pernah terjadi kepada Sayyidah Aisyah. Ini mungkin bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah. Beliau berbohong ketika itu. Bagaimana bohongnya Nabi Muhammad? Niatnya menyenangkan hati istri, bukan membuat benci istri. Kalau laki-laki berbohong mungkin punya pasangan di belakang itu nggak boleh. Dia punya pasangan lain di belakang, bohong dia kepada istrinya, itu nggak boleh. Ini apa namanya? Nabi Muhammad itu baru pulang berperang. Kalau berperang capek nggak, Ibu? Capek ya, Bu ya. Namanya berperang ya, Bu ya. Tidur di padang pasir berhari-hari melawan musuh. Kalau kerja saja capek, Bu ya. Kerja capek nggak, Bu? Capek ya, Bu ya. Kerja dari pagi sampai sore kita capek. Apalagi pulang berperang. Itu tenaga, pikiran semua capek. Tiba-tiba baginda Rasulullah pulang berperang. Kebiasaan istri baginda Rasulullah itu ketika berperang atau ketika baginda Rasulullah setiap keluar dari rumah, masuk ke rumah, Sayyidah Aisyah itu kebiasaannya menyediakan minum kepada istri baginda Rasulullah. Nah, ketika itu Sayyidah Aisyah salah masukkan ke dalam minuman, kalau ya, anggap saja kopi lah kalau zaman sekarang. Nah, salah masukkan, yang seharusnya dimasukkan gula rupanya dimasukkan garam. Coba bayangkan kalau seandainya ibu punya suami, sudah jauh-jauh kerja, atau berhari-hari belum pulang seminggu, tiba-tiba kan udah seminggu capek kerja di luar, pulang ke rumah. Ibu buatkan minum. Nah, kalau kebiasaan baginda Rasul itu, beliau itu minum nggak pernah dihabiskan minumannya, Ibu. Selalu satu gelas itu disisakan. Tujuannya agar apa? Istrinya juga bisa merasakan minumnya. Begitulah romantisnya keluarga baginda Rasulullah. Kalau ibu ada minum sisa air suami ibu nggak? Atau dihabiskan total? Atau ibu nggak suka? Jorok. Nah, romantisnya baginda Rasulullah itu, Bu, minumnya nggak pernah dihabiskan, selalu disisakan untuk istrinya. Atau ibu ada ngamalkan itu nggak di rumah? Ada Ustaz. Udah. Atau kalau menyisakan, kalau makan ayam tinggal tulangnya disisakan gitu. Enggak ya, tetap harus yang enaknya. Jadi sisa, contoh kalau segelas dibagi setengah-setengah. Nah, ketika itu ada hal yang aneh. Biasanya baginda Rasul itu menghabiskan minum, menyisakan minumnya, tapi ketika itu dihabiskan. Kenapa dihabiskan, Ibu? Karena rupanya ketika dirasakan rasanya asin. Sayyidah Aisyah salah masuk, garam yang dimasukkan. Tapi bagaimana baginda Rasulullah menjaga perasaan istri, dia habiskan minumannya, Bu, supaya nggak ketahuan. Di situ baginda Rasulullah berbohong ya, Bu ya. Tujuannya ingin membahagiakan istri agar jangan sakit hati. Kalau zaman sekarang kayak gitu gimana, Ibu? Sudah di luar perang sampai rumah perang lagi, Bu ya. Perang lagi di rumah, ya. Perangnya 2 kali, Bu ya. Perang di medan perang dan perang dalam rumah kalau zaman sekarang. Oh, suaminya ngamuk-ngamuk kalau gitu. Perang di dunia ketiga, Ustaz. Dapur, Ustaz. Perang dunia Gimana, Ibu? Perang di dapur rumah tangga. Perang di dapur. Perang dunia ketiga katanya. Ya, kalau tadi suaminya baru capek kerja, mungkin sampai rumah bisa perang lagi kayak gitu. Kenapa? Saya sudah capek-capek kok buat kayak gini, nggak enak apa semua. Akhirnya baginda Rasulullah menjaga perasaan. Menjagaan perasaan baginda istrinya, beliau habiskan minumnya. Tapi Sayyidah Aisyah penasaran, kenapa baginda Rasul tidak seperti biasa? Dicicipinya. Dicicipinya gimana? Rupanya rasanya asin. Apakah ketika itu Sayyidah Aisyah minta maaf? Baginda Rasulullah mengungkit-ungkit. Kamu nih sudah buat salah. Kalau kita punya salah, diungkit-ungkit sebulan gak selesai-selesai, Bu ya. Ibu gimana kalau ada masalah rumah tangga? Diungkit-ungkit terus gak? Nah, ini bagaimana menjaga perasaan. Jadi baginda Rasul ketika ditanya mohon maaf, baginda Rasul seakan-akan gak ada kejadian. Biasa saja, normal. Sehingga apa? Beliau berbohong untuk menjaga perasaan istri. Atau begitu juga seorang istri menjaga perasaan suami. Mungkin ya ibu-ibu kan pasti namanya ngurusin rumah capek, Bu ya. Ngurusin anak, ngurusin dapur, bersihin rumah. Mungkin suami pulang tanya capek enggak? Ya ibu bilang ya enggak capek, biasa saja. Padahal sebenarnya capek. Tapi agar mungkin suami itu merasa tidak, waduh kasihan apa semua.
Jadi buat hati suami juga jadi tenang. Atau di rumah ada masalah enggak, anak-anak sulit dijaga enggak, Nabi bilang alhamdulillah semua terkendali. Itu sama-sama saling menjaga. Insya Allah kalau seperti itu rumah tangga akan baik-baik saja. Maka tadi boleh kita berbohong dengan 3 keadaan. Maka salah satunya tadi ketika kita mengajak orang baik atau menyelesaikan dalam hal perdamaian, itu kita boleh berbohong. Bukan malah menjadi kompor. Yang sering orang kalau mendamaikan bukan mendamaikan tapi menjadi kompor. Masalah semakin berat jadi. Kemudian ya kita selesaikan nomor 1-nya. Sudah maghrib sih Bu ya? Sudah. Sudah saya habiskan Ibu. Baru 4 menit gimana ya? Kemana Ibu? Baru 4 menit Ya, masih sempat ya Bu ya? Ya, maka tadi di sini memberikan salam. Kemudian jangan berisyarat di dalam majelis. Itu nanti bisa orang tersinggung atau berbisik-bisik. Wala taghmizanna bi'ainika. Jangan kamu berisyarat dengan matamu atau main mata dengan teman. Isyaratnya dengan mata. Tadi bisa dengan tangan, dengan mata kedap-kedip. Ada maksud tertentu, maka tidak boleh. Apalagi kalau guru main mata sama murid itu nggak boleh juga ya Bu ya. Jangan gurunya pula main mata sama murid. Nah, itu tidak boleh. Kemudian wala taqulanna qala fulan khilafan liqaulihi, dan sungguh jangan kamu mengatakan telah berkata si fulan dengan pendapat fulan yang berlainan dengan ucapan beliau, atau tadi membanding-bandingkan pendapat guru dengan pendapat guru yang lain untuk menjatuhkan beliau. Itu nggak boleh. Membandingkan-bandingkan tapi untuk tujuan menjatuhkan. Kalau membandingkan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran itu boleh. Tapi kalau untuk merendahkan seorang guru tersebut tidak boleh. Wala tabanna indahu ahadan, dan sungguh jangan kamu menggunjing seorang pun di dekat beliau atau malah menggosip di depan guru, itu nggak boleh Bu ya. La tusawir fi majlisihi, dan jangan berdiskusi di majelis beliau selain dari apa yang beliau ajarkan. Kalau mau berdiskusi sesuai dengan tema. Nah, ini lagi belajar masalah Quran, tiba-tiba isinya masak sayur bayam, kan gak nyambung ya Bu ya. Masak sayur kangkung. Nah, kalau memang majelis ilmunya tentang sholat, jangan ceritanya sayur kangkung. Nah, harus kalau mau musyawarah ya sesuai dengan tema, seperti itu. Atau kalau mau berbicara itu ya di luar dari majelis. Wala ta'khudz bi thawbihi, dan jangan kau memegang baju beliau, itu juga nggak boleh, menarik baju guru. Wa idza tuliha alaihi idza kasila, dan jangan kamu mendesak guru ketika beliau sedang malas atau capek dalam, contoh beliau lagi capek pulang berpergian, kita maksa guru, atau beliau sedang ngantuk berat atau sedang malas, maka kita tidak boleh memaksa. Wala tu'rid aila tasbi' min tuli suhbatihi, dan jangan kamu keberatan dan jangan kamu merasa bosan karena lama berinteraksi dengan guru. Atau guru ini ngajarkan lama sekali baru siap, terlalu panjang. Maka kita seorang murid nggak boleh bosan. Atau diberikan nasihat juga nggak boleh bosan. Wa yanbaghi ayyata'addaba bihadhil hisal allati arsyada ilaiha Aliyun karramallahu wajhah. Dan sepatutnya seorang murid bertata krama dan berbagai budi pekerti yang Sayyidina Ali karramallahu telah memberikan arahan kepada berbagai budi pekerti. Ini macam-macam sudah amalan atau akhlak yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa an yuradda ghaibata syaikhihi in qadira. Dan seorang murid harus menolak gunjingan tentang guru jika ia mampu. Jadi kalau ibu punya guru ibu dijelek-jelekkan di depan orang lain, ibu-ibu biasa marah atau ibu malah senang kalau guru ibu dijelekkan di depan orang lain? Maka tugas seorang murid ketika guru kita dijelekkan oleh orang-orang lain, maka kita berusaha untuk menolaknya. Itu tidak benar. Atau malah jangan kita ikut campur juga menjelekkan guru kita, jangan. Maka seorang murid itu bagaimana juga dia menjaga gurunya. Kalau seandainya ada yang menceritakan kejelekan guru, maka kita bisa menutup kejelekan tersebut. Ya tadi yang namanya guru tetap punya kejelekan, tapi jangan sampai kejelekan itu disebarluaskan, maka kita selaku murid menutup kejelekan tersebut. Wa in ta'azzaru alaihi radduha faraqa dzalikal majlisa. Lalu jika kesulitan bagimu untuk menambah gunjingan tentang guru tersebut, maka ia harus memisahkan diri. Jadi kita udah nggak bisa mencegah tentang ada orang yang menjelekkan guru kita, maka kita memisahkan diri dengan beliau, jangan ikut campur. Cukup mereka saja. Kita juga jangan menambah menjelekkan guru kita.
Inilah adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang murid. Silakan sampai sini ada pertanyaan Ibu. Yang nomor 1. Bisa dipahami tidak Ibu? Ustaz. Katanya. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ini Bu. Iya Ustaz. Cukup ya Bu ya. Ya, selamat sholat maghrib Ibu semuanya. Maghrib cepat di sana ya Bu ya karena musim dingin ya Bu. Dan sekarang mau memasuki musim dingin Ustaz. Minggu depan sudah dingin ya. Oh, minggu depan udah dingin ya Bu ya. Ya insya Allah yang penting Ibu sehat-sehat semua di sana. Musim apapun yang penting sehat yang penting ya Bu ya. Nah, ini saja mungkin Ibu kalau sekalian kemana, Ustaz, Ibu? ini sekalian nitip doa ini tadi Bu Rukilah syukuran untuk masuk ke majikan baru, mudah-mudahan finish sampai kontrak dan Oh amin dimudahkan. amin. Insya Allah kita doakan semua untuk Bu Rukilah terutama juga yang titip doa atau ibu-ibu semuanya yang memiliki hajat apapun tentang kebaikan, mudah-mudahan setelah majelis ilmu ini Allah ijabah semua hajat-hajat kita, Allah kabulkan. Karena salah satu doa di majelis ilmu itu adalah malaikat akan mengaminkan dari doa-doa kita. Mudah-mudahan di tempat yang baru Bu Rukilah betah, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, rizkinya juga berkah, insya Allah gajinya juga banyak, mudah-mudahan diberikan majikan insya Allah yang besar, majikannya sayang kepada Bu Rukilah insya Allah juga. Amin, Yang amin. terpenting Ustaz. adalah dimudahkan untuk ibadah. Gitu ya Bu ya. Insya Allah. Thumma khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih kasih Bu, atas sama-sama Bu, ilmunya, saya izin keluar, Ustaz. sama-sama Bu, saya izin keluar. Apa itu? Oh, enggak. Sebelah apa? Pak, saya